Dan untuk membahas lebih lanjut terkait hal ini, pemirsa, kami segera bersama dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Arief Prasetyo Hadi. Selamat siang. Selamat Pak Arief, siang, Mas sehat? Agung. Terima kasih Alhamdulillah sudah berkenan. Gimana sehat. perjalanannya ke sini? Ya, mengasihkan ya. Mengasihkan. Ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio baru kami, Studio Semesta. Iya, bagus sekali. Dengan senang hati, Mas Agung. Oke, kita tadi sudah lihat tayangannya nih soal swasembada yang jadi salah satu katakanlah program prioritas ya, yang ini juga digeber oleh pemerintah begitu ya. Menteri Pertanian bahkan sangat optimistis kalau tadi kita dengarkan begitu statementnya, ini bisa tercapai dalam 3 tahun. Nah, kita sekarang mau update progresnya sampai sejauh ini sudah sejauh mana? Iya, terima kasih Mas Agung. Sebenarnya untuk swasembada ini menjadi keharusan buat kita semua. Dimulai dari swasembada beras tentunya. Pak Presiden Prabowo selalu menyampaikan kepada kita semua bahwa kedaulatan pangan, ketahanan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan itu menjadi dasar. Artinya mandiri pangan itu memang harus kita kerjakan bersama-sama. Tahapannya kalau tadi Pak Menteri Pertanian, sahabat kita, kemudian tentunya dalam koordinasi Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan, kita semua Bulog ya, memang fokusnya adalah penyediaan pangan lokal ya. Jadi produksi padi kita sampai dengan Juli forecast kerangka sampel area dari BPS itu surplusnya sudah 2,8 juta ton. Kemudian yang diserap oleh Bulog itu dari Januari sampai dengan kemarin itu udah 2,5 juta ton. Transfer stok dari 2024 ke 2025 itu ada 1,7-1,8 juta ton. Jadi ini yang mana adalah angka yang melimpah. Iya, jadi angka ini memang angka yang sangat baik ya, sehingga Pak Presiden tentunya ingin keberlanjutan. Jadi artinya salah satu kunci sukses kita ini adalah semester 2. Semester 2 itu di mana kita ini masih ketergantungan sawah-sawah kita dengan tanda hujan. Sehingga yang digenjot adalah harusnya salah satunya adalah pembangunan saluran irigasi. Saluran irigasi ini juga sama, sudah dikumpulkan oleh pimpinan daerah, ya, kemudian sudah diberikan ke Pak Menteri Pertanian. Pak Menteri Pertanian juga sudah sampaikan kepada Menteri PU. Ya, kemarin rapat terakhir di Istana juga dalam diskusi disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian bahwa ini urgent harus kita kerjakan segera. Kalau kita masih tergantung sawah tanda hujan, maka nanti ke depan nggak akan ada yang berubah, ya, karena kita perlu air ya, untuk menyiapkan lahan pertanian kita. Ya. Kalau mungkin istilahnya adalah backup plan gitu ya berarti ini. Gitu iya, ini sebenarnya bukan sekedar backup, ini yang harus kita kerjakan. Jadi kalau kita mau swasembada ya, mulai dari persiapan lahan, kemudian air, dalam hal ini saluran irigasi sampai irigasi tersier ya. Kemudian benihnya disiapkan, pupuknya disiapkan, kemudian petani-petaninya juga disiapkan, penyuluh, alsintan, ini paralel semua dikerjakan. Bukan hanya itu, sampai nanti pasca panen treatmentnya seperti apa, kemudian equipment yang digunakan, misalnya kalau untuk beras berarti kita bicara rice milling plant, kemudian setelah itu warehousing, itu satu paket. Sampai distribusi, sampai terakhir perintah Pak Presiden sudah ada perpres dan inpresnya itu mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya, ini disiapkan tentunya oleh Menteri Koperasi, dalam koordinasi Menko Pangan juga, inpres perpresnya, ini ada 19 kementerian lembaga yang terlibat, ya, 80.000 koperasi desa ini diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi di desa juga. Jadi di dalam Kopdes itu juga nanti akan ada gerai-gerai pangan, kemudian klinik, apotik, cold storage, kemudian ada gas melon. Ini udah lengkap berarti sebetulnya ya, namanya perencanaannya juga. Tapi ini kan udah nggak kerasa, satu semester di 2025. Sebenarnya yang jadi fokus program kerja Bappenas sejauh ini di paruh pertama 2025 ini yang tadi kah atau ada hal lain?
Iya, jadi di Badan Pangan tentunya pasti mendukung cita yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran sebagai Wakil Presiden. Jadi sudah barang tentu semua yang disampaikan beliau kita harus eksekusi di lapangan. Sebagai contoh di Badan Pangan itu ada Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Jadi ketersediaan itu mutlak. Jadi kita bicara neraca pangan. Neraca pangan nasional, neraca pangan di setiap daerah itu menjadi penting. Berapa kebutuhannya, berapa transfer stoknya, berapa yang diproduksi. Ya, ada tidak ada diproduksi El Nino, La Nina, cadangan pangan pemerintah itu harus kuat. Jadi sehingga kalau ada sesuatu hal buruk terjadi pun kita udah tetap ready gitu ya. Betul. Jadi Badan Pangan Nasional salah satu tupoksinya adalah ketersediaan dan stabilisasi pangan. Ya, kemudian berikutnya lagi adalah ini pola pangan harapan. Jadi nggak sebarang pangan gitu ya, tetapi yang sesuai. Jadi kita punya campaign B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Jadi kalau dia beragam juga harus bergizi seimbang. Sehingga ini menjadi mutlak kebutuhan misalnya sepertiga karbohidrat, sepertiga protein. Belum. Sayur dulu ya. Kemudian 1/6 buah-buahan, 1/6 sayur mayur itu menjadi penting. Jadi harus seimbang. Yang terakhir adalah keamanan pangan. Ini juga sama, keamanan pangan tentunya kita siapkan. Jadi itu bukan pangan kalau tidak aman. Jadi keamanan pangan itu juga menjadi hal yang penting. Satu lagi yang nggak kalah penting adalah untuk reducing food waste. Tapi menarik tadi ketika Anda, Pak Arief, menyebutkan soal beragam. Nah, kita akan diskusi soal keberagaman pangan ini, titik fokusnya apa saja, tapi kita tetap akan jeda dulu, Pak Arief ya. Kita kembali usai jeda, pemirsa. Tetap bersama kami di Investor Daily Talk. Berita 1 menghadirkan program-program yang menginspirasi, mulai dari informasi dalam negeri, meliputi peristiwa sosial masyarakat, ekonomi, politik, dan informasi luar negeri yang selalu update. Informasi lainnya juga menjadi warna dan inspirasi untuk keseharian Anda. Berita 1 bersatu menginspirasi. Wisata alam, wisata kuliner, sampai dengan sejarah. Seperti tempat yang akan kita kunjungi kali ini. Banyak juga jalanan yang licin dan kita harus sempat tarik tali lagi. Akhirnya makanannya sudah tersedia di sini. Curug Bidadari, ini Indonesia! Jadi saksikan terus, ini Indonesia. Let's go baby! Berita 1 bersatu menginspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita 1 Utama. Dan bersatu mengetahui perkembangan kasus ini, kita akan menanyakan langsung kepada Kasat Reskrim Polres Samosir. Pemanggilan ini pemirsa untuk menggali keterangan dari keduanya dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR periode 2019-2024. Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama di program Berita 1 Utama. Di Berita 1 bersatu menginspirasi. Berita 1 bersatu menginspirasi. Dan sekarang aku bakal ngajak kamu nih untuk lihat bagaimana proses pembuatan madu. Ini madu yang kita panen melalui panen sedot, Pak ya? Betul, proses sedot. Kita langsung lanjut ke proses selanjutnya. Oke, siap. Di mana jamur-jamur segar ditanam, dipanen, dan didistribusikan. Simak yuk prosesnya dari nol. Simak dari nol Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berita 1 bersatu menginspirasi. Anda kembali menyaksikan Investor Daily Talk spesial bersama saya Agung Hardiansyah. Pemirsa, salah satu yang sedang dilakukan oleh Bappenas adalah akselerasi penganekaragaman pangan lokal. Bagaimana ini menjadi salah satu upaya dorong kemandirian pangan? Kita langsung saja tanyakan kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Arief Prasetyo Adi. Pak Arief, gimana nih soal keberagaman? Tadi sudah kita singgung sebelum kita jeda pariwara. Iya, jadi sudah ada perpresnya juga, Perpres 81 yang mengenai penganekaragaman konsumsi
dan ini berbasis pangan lokal. Oke. Jadi sudah ada tugas kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu harus melakukan apa ya untuk mempercepat ini semua. Karena nggak mungkin sendiri. Dan ini juga sudah disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri kepada seluruh pimpinan daerah. Kearifan pangan lokal itu zaman dulu ya, nenek moyang kita tuh udah luar biasa. Indonesia Timur dengan sagunya, NTT dengan bose, ya, kemudian beberapa nasi jagung, kemudian juga ada yang makan sorghum ya untuk makanan pokok. Jadi sudah ada. Kemudian sumber-sumber protein juga sama. Jadi jangan kita paksa harus red meat gitu ya. Enggak. Ternyata daerah tertentu ya sudah menggunakan kedelai sebagai sumber protein nabati. Kemudian udah menggunakan udang untuk protein hewaninya. Daerah tertentu sudah menggunakan ayam, telur. Ya. Artinya masyarakat kita, nenek moyang kita juga udah menyiapkan itu. Nah, tidak perlu dipaksa. Punya sumber daya alamnya dan yang kita melimpah begitu untuk bisa. Dan kita punya. Jadi tugas kita adalah sekarang menginformasikan, mengkampanyekan kembali, menyiapkan tata kelolanya sehingga bisa kembali ya menggunakan pangan lokal. Jadi mohon maaf, kita nggak usah bicara gandum impor, kita nggak usah bicara yang lain-lain. Harusnya kita bisa mandiri pangan dan tentunya berdaulat. Ya, nah soal gandum juga kan itu lagi digenjot ya, lagi didorong untuk kita bisa tanam sendiri. Supaya kita nggak tergantung dengan gandum. Ya, kemarin teman-teman dari Kementan dan beberapa kementerian lembaga sudah survei juga kan ke Jordan, ke beberapa negara termasuk Brazil gitu ya. Malah yang unik di sana juga ditemukannya supaya bisa sorghum gitu ya, dan di kita juga yang mana kita sorghum udah ada, dan malah kalau di Indonesia sorghum itu untuk daerah-daerah marginal gitu, daerah yang produktif kita pakai buat padi, buat jagung, buat segala macam kan. Tapi kalau daerah yang sebagai contoh ya tetangga kita Timor Leste gitu, karena tanahnya model-modelnya mirip-mirip dengan NTT gitu ya, itu ditanami sorghum. Dan itu dari bawah sampai atas bisa dipakai semua tuh. Tapi kayaknya sorghum juga lagi naik daun sih kayaknya. Kalau coba lihat di influencer gitu kan sekarang pada dorong jadi gaya hidup sehat gitu makan sorghum. Nanti Mas Agung kita undang sama teman-teman yang biasa mengolah sorghum, bisa jadi cake, bisa jadi apa namanya makanan-makanan termasuk nasi goreng dan lain-lain. Ya rasanya enak sih. Rasanya enak ya benar. Dan sehat. Saya pernah juga ikut satu seminar soal sorghum ini bagaimana budidaya sorghum kemudian jadi manfaatkan jadi masakan apa aja yang ternyata gak kalah enak. Betul. Dan sehat. Sehat, betul. Salah satu hal lain yang juga diproyeksikan ini adalah gula. Nah, ini akan swasembada juga dalam 3 tahun. Bahkan tahun lalu dibentuk Satgas Percepatan Swasembada nih ya, khususnya untuk gula dan bioetanol. Mungkin bisa elaborasi Pak Arief. Iya, jadi kalau khusus gula tuh sebenarnya 2. Yang pertama memang sebagai pangan gula konsumsi. Satu lagi adalah energi. Kita bilangnya bioetanol. Di Brazil sudah ya bioetanol sudah dipakai. Nah makanya kemarin Pak Menteri Pertanian dalam kunjungan ke Jatiroto, kemudian ke beberapa tempat juga menyampaikan bahwa kita sudah mulai juga menyiapkan produksi untuk menyiapkan lahan, bibit ya, untuk perkebunan khususnya tadi tebu. Karena rendemen di Indonesia ini masih di bawah ya. Kalau di luar negeri bisa di atas 10, bisa di atas 12%, Indonesia masih 5, 6, 7%. Nah ini perlu persiapan lahan ya, bibit. Kendalanya itu ya, kendala utama adalah lahan kalau kita. Salah satunya lahan, ya, sehingga pemerintah juga menyiapkan yang di Merauke, ya. Kemudian juga bibit, ya. Bibit itu tapi yang dimaksud lahan itu kita kurang luas lahannya atau lahannya tersedia tapi kurang produktif? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi yang pertama adalah intensifikasi, yang kedua ekstensifikasi. Kalau kita bicara intensifikasi atau optimalisasi lahan, kalau Pak Menteri Pertanian sekarang sampaikan, ya berarti kita bicara benih, bibit, bicara pupuk, ya, bicara irigasi. Ini intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kalau misalnya rata-rata kalau kita tebu itu di daerah Jawa Barat hanya 50-60 ton per hektar, kalau di luar negeri sudah di atas 120, 130. Malah dulu Belanda di Indonesia itu bisa di atas 130 ton per hektar. Untuk daerah-daerah tertentu seperti di Jawa Timur ya itu memang produktivitasnya tinggi. Sehingga kalau dulu pemerintah Belanda itu punya misalnya pabrik gula,
emplacement-nya misalnya 2 hektar, yang lainnya itu 20, 25, 30 hektarnya itu adalah untuk lahan tebunya sendiri. Jadi kalau sering lihat naik kereta sepanjang Jawa ini sampai Jawa Timur, itu masih ada bekas-bekas itu, kereta untuk tebu, pabriknya. Zaman itu Belanda sudah membangun, dan itu tapi terbesar. Pabriknya tua dong kalau sekarang. Sehingga harus direvitalisasi. Jadi salah satu yang harus kita kerjakan pasca panen adalah revitalisasi pabrik. Sehingga rendemen yang didapat juga bagus. Kita juga bicara nggak bisa dipotong. Jadi mulai dari persiapan lahan, bibitnya juga harus bagus. Kalau bibitnya nggak bagus, kita nggak akan dapatkan rendemen yang bagus. Jadi ruasnya, kemudian nanti bricksnya, gulanya itu juga harus baik. Gitu Mas Agung. Kita tadi udah bicara soal karbohidrat, serat. Terakhir mungkin ya, ini protein. Kan Bapak Nas juga udah sempat ngomong ya soal percepatan untuk susu, supaya kita nggak harus bergantung pada impor begitu ya soal susu. Ini gimana nih dalam hal ini swasembada susu, bisakah ini mimpi ini kemudian bisa menjadi nyata? Harus bisa. Jadi kalau kita ini sebenarnya marketnya udah di sini. Ya. Sekelas negara-negara Middle East ya, yang daerahnya seperti itu bisa punya peternakan susu untuk sapi untuk susu. Ya. Indonesia negaranya sebaik ini ya. Kemudian kita punya fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung, tentunya investasi yang dari luar ini bisa masuk. Jadi kemarin Hari Susu Pak Menko ya bersama kita, kemarin juga ada Dirjen PKH, ada Menteri Perdagangan, kita semua sepakat mempercepat untuk masuknya investasi ya apapun bentuknya, joint operation atau investasi PMA dan lain-lain itu bisa dikerjakan di sini. Karena marketnya di sini. Jadi kurangi nanti powder milk. Jadi powder milk yang kita import ya harusnya kita bisa mulai secara bertahap ya. Kita replace dengan produksi dalam negeri. Tapi catatannya adalah kita berikan iklim investasi yang menarik buat saudara-saudara kita. Karena jangan baru mau masuk, sewa lahannya mahal, nggak dapat lahan, kemudian harus ngurus sana-sini yang susah. Sehingga nanti harusnya sudah dikoordinasikan oleh timnya Pak Julhas ya, Menko Pangan. Ya. Misalnya pasti perlu lahan, pasti perlu Kementerian Teknis, Kementerian Pertanian, kemudian perlu juga pembangunan pabrik, jadi infrastruktur dan lain-lain harus simultan. Tidak bisa Kementerian Teknis sudah berjalan masing-masing. Kemudian gitu ya, lahannya nggak ada atau sewanya mahal dan lain-lain. Nah ini yang harus kita potong. Ya, harapan kita sama tentunya agar semua stakeholder bisa katakanlah berpangku tangan bekerja sama supaya bukan berpangku tangan, hand in hand, supaya sinergis begitu ya. Terima kasih banyak Pak Arief sudah berkenan berbagi insight bersama kami di studio baru kami, Studio Semesta. Sebagai bentuk apresiasi kami ada plakat yang akan kami serahkan secara simbolis untuk Pak Arief. Ini kita ambil langsung dari sini. Kalau tadi di awal acara itu Pak Andra Soni, Gubernur Banten, membuka acara. Boleh nggak nanti setelah kita pirat plakat, Pak Arief yang menutup? Kita berikan sesi mulai dulu. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Terima kasih. Oke, sekarang saatnya kita menutup perjumpaan kita. Boleh kita closingnya bareng-bareng berdua, saya dan Pak Arief. Kita lihat ke kamera 2 aja. Silakan. Kamera siap? Itu yang ini ya. Oke, 3, 2, 1. Pemirsa, demikian program Investor Daily Talk spesial hari ini. Saya Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia. Dan saya Agung Hardiansyah atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih.